Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan harapan dan doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kalian itu semakin harinya semakin tambah bangkit, tambah semangat, tambah sehat, tambah pulih, dan benar-benar sampai sembuh total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya di channelnya tentang channel tentang motivasi dan edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, yaitu di channelnya Kang Sunandi. Dan jumpa lagi bersama saya Bang Sunandi. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman. Pokoknya teman harus semangat terus ya teman-teman. Nah, untuk tema ini di tema kali ini teman-temannya, bagi semua teman-temannya yang selama ini kalian takut dengan tensi tinggi, takut dengan apa-apa sedikit-sedikit tensi, kekhawatiran tentang tensi yang tinggi, kekhawatiran terkena penyakit berat, takut terkena penyakit kronis, takut ujung-ujung takut M dan sebagainya. Nah, ini sudah menjadikan hipokondria ataupun hipokondriasis yang tidak percaya. Kadang-kadang bagi kebanyakannya ya, saya dikatakan 85% sampai 90% itu rata-rata, walaupun tidak semuanya, mereka yang mampu karena punya kekhawatiran, ketakutan, bagi khusus orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, yang diakibatkan oleh anxiety, psychosomatic disorder, mereka itu membeli alat tensi sendiri. Jadi membelikan beli alat kesehatan, beli alat tensi sendiri, cek kolesterol sendiri, ya alat-alat kesehatan, ya dia selalu beli sendiri. Itu setiap siaga beli yang buat oksigen normal apa enggaknya itu mereka kumpulin tuh. Saya tanya, buat apa? Buat apa? Kalian nggak percaya? Bukan begitu, bro. Jadi itu bukan solusi ya. Yang bagi untuk teman-teman untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder, yang takut tentang tensi tinggi, yang takut tentang rasa dada jantung kayak berdebar yang nggak jelas, belum lagi takut kolesterol, takut segala macamnya, jangan khawatir teman-teman. Karena untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, disinilah ada solusinya. Di channel ini ada solusinya, teman-teman. Tenang aja, jangan khawatir teman-teman. Makanya tonton sampai habis, simak video-video saya, apalagi video-video yang sudah saya bikin. Kalian tonton video-videonya tuh, video-video lama saya tuh, kalian tonton biar kalian paham, biar kalian tuh bisa menangannya dengan mudah. Nah, untuk video kali ini tonton sampai habis agar kalian juga tidak gagal paham, agar kalian juga bisa tahu cara mudah dan cara mengatasinya teman-teman. Nah, dan kalian bisa mengendalikannya tentang semuanya itu daripada zona anxiety disorder dengan pikiran negatifnya teman-teman. Tonton sampai habis, jangan di skip teman-teman. Terus yang baru bergabung, terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe, karena buat saya pribadi itu subscribe sangatlah penting. Kenapa? Karena buat saya pribadi itu dikatakan penting banget buat saya pribadi, karena agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentu saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, dan hipokondria buat kalian semua teman-teman. Jangan lupa juga tombol notifikasinya ya, yang jangan lupa, karena agar kalian tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya pribadi teman-teman. Jangan lupa juga di follow di Facebook Kang Sunandi, di Instagram Kang Sunandi, dan di TikToknya Kang Sunandi ya. Bagi teman-teman yang belum follow terlebih dahulu teman-teman, karena itu juga bisa menambah kita silaturahim ya, silaturahmi walaupun lewat sosial media teman-teman. Dan terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah follow, yang sudah subscribe-nya. Tanpa kalian channel ini juga tidak akan berkembang teman-teman. Makanya saya terima kasih, dan saya doa saya kepada kalian, agar kalian diberikan kesehatan sampai benar-benar sembuh total, dan diberikan semangat dan terus bangkit lagi teman-teman. Terus berjuang, karena tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semuanya saya pun bisa sembuh, dan kalian itu pasti bisa sembuh teman-teman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sekali lagi saya untuk bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Sekali lagi teman-teman, saya bukan ahli medis, bukan ahli obat, tapi di sini saya juga bukan dokter. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, dan mengedukasi, memberikan motivasi tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder itu berdasarkan pengalaman saya yang dulu saya pernah alami. Dan saya di sini sebagai penyintas, sebagai mantan sama seperti kalian teman-teman, saya dulu sama. Nah, langsung kepada tema teman yang di sini, siapa yang merasakan takut dengan tensi berat ataupun tensi tinggi, takut yang tensi tinggi, takut glukosanya naik ataupun rendah, takut oksigennya nggak normal, takut kolesterol, takut jantung,
takut stroke, takut gila. Di sini siapa? Bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder, maka tulis di kolom komentarnya. Nah, simak video ini sampai habis teman-teman. Kenapa? Karena kalian untuk penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety, psikosomatis disorder, kalian nggak perlu takut itu, karena jauh dari tensi tinggi. Saya kasih tahu, saya jelaskan. Kalau tensi kalian itu nggak pernah stabil, saya kasih tahu ya. Tensi itu bagi orang normal pun juga tidak akan pernah stabil. Tensi itu tidak akan pernah stabil alias diem segitu aja, enggak. Tensi itu kadang lagi naik, kadang lagi turun. Tapi bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psikosomatis disordernya, itu jarang rendahnya. Tapi dia selalu tinggi terus tensinya. Ya kayak dulu saya paling tinggi dulu 240, paling rendah itu dulu saya 160. Menurut orang normal kita nih tinggi, wah ini nggak normal nih. Nah kalau kita pikiran cerdas ya rasional, wajar dong, karena orang-orang punya anxiety rata-rata tinggi tensinya. Kenapa bisa begitu? Loh, orang normal pun walaupun dia nggak punya penyakit, nggak punya apa-apa, ketika dia mendengar kaget ataupun stres sedikit ya, punya terlalu over pola pikirnya, terlalu overthinking yang berlebih, itu dicek tensinya itu pasti tinggi. Kalau nggak 160, 190 itu nggak akan stabil, itu pasti tinggi tensinya. Kok bisa seperti itu? Wajar, karena pikiran kita lagi takut, lagi khawatir, terlalu sepaneng. Itu wajar buat kalian semua. Jadi kalian itu nggak perlu takut, kalau nggak perlu takut tensi tinggi, nggak perlu. Karena ini sesuatu yang dikatakan lumrah dan wajar bagi untuk para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psikosomatis disorder. Kalau kalian tensinya tinggi itu wajar, kalian nggak perlu takut gitu. Jangan takut. Kalian pasti berpikirnya begini nih, orang yang tensinya tinggi, kalian berpikirnya gini, aduh gue tensi tinggi, gue takut. Ada dua. Yang pertama gue takut stroke, yang keduanya gue takut pembuluh darahnya pecah. Enggak bakalan. Kalian itu masih muda, 45 tahun aja teman-teman, nggak perlu khawatir. Apalagi kalian masih di bawah 40, ngapain mesti takut? Organ tubuh kalian ya itu masih orsinil, onderdil. Nggak perlu takut, kecuali kalau kalian udah 55 tahun, sudah 60 tahun, kalian mikir, oh ya gitu ya, ini hipertensi. Dan hipertensi itu walaupun dikasih obat dia nggak turun-turun. Nih contohnya gini deh teman-teman, kalian udah tensi terus merasa tensinya tinggi, kamu diemin 2-4 jam pasti itu akan netral lagi. Kalau hipertensi walaupun dikasih obat itu nggak akan turun, dia malah naik semakin stres seperti itu. Dan itu wajar, lumrah. Jadi kalian nggak perlu takut, jangan dikait-kaitkan, wah gua tensi tinggi takutnya pembuluh darahnya pecah, takutnya stroke, nanti kalau udah pembuluh darahnya pecah nanti saya nanti saya mati, di segala macam. Selalu dikait-kait. Kamu tuh terlalu jauh pikirannya tuh. Pikiran kalian tuh wajar sih. Orang-orang terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psikosomatis disorder, kalau kalian berpikir ke sana terlalu jauh itu wajar, tapi jangan terlalu jauh banget. Berpikirnya rasional saja. Buat kalian untuk para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, yang ketakutan dengan tensi tinggi, nggak perlu takut. Jadi kalau kalian tensi tinggi itu wajar. So lihat aja, hari ini dicek normal, besok cek lagi pasti berubah. Jangankan besok teman-teman ya, tiap 1 jam sekali aja kamu tensi pasti berubah-ubah. Kalau kita punya pikiran lagi takut, khawatir, terlalu sepaneng, itu tensi pasti tinggi. Dan itu wajar, dan itu normal. Anak kecil aja nih, gini deh, anak kecil yang normal nih dikagetin gitu, dikagetin aja terus tensi pasti tinggi gitu. Apalagi kita dikatakan yang sudah punya pikiran ya, yang punya sudah bisa berpikir dengan cerdas gitu kan ya. Waduh, takut ini takut itu, wah udah ngaco, di tensi pasti. Dan rata-rata orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psikosomatis disorder, mereka itu rata-rata tensinya pasti tinggi. Sekalipun dia rendah, karena dia sudah lelah, udah terlalu capek, dia rendah tuh karena kurang istirahat, wajar. Dan itu dikatakan normal, kalian nggak perlu takut gitu. Terus yang kedua, dia terlalu sibuk, takut kolesterol. Ada tuh yang takut kolesterol tinggi, nanti kalau kolesterol tinggi nanti jantung saya begini, bla bla bla, segala macam dipikirin tuh. Akhirnya apa? Takut makan ini, takut makan itu, mantang ini, mantang itu, takut ini, takut, semua dipantang. Semua selain dipantang juga semua ditakutin. Akhirnya apa?
kalian BB-nya akan menurun, ya itu dikatakan akan terjadinya malnutrisi. Makanya banyak kok yang BB-nya 70 ya, sekarang udah 40 sekian, ada yang 50 sekian. Drastis. Kenapa? Karena kamu terlalu banyak memantang makanan. Karena kamu terlalu banyak untuk takut terhadap makanan. Nih, gini nih brother, sister, teman-teman, saudaraku dimanapun teman berada. Nggak peduli kalian itu agamanya apa, sukunya apa, kalian itu saudara saya wajib untuk memberikan edukasi dan motivasi untuk kalian semua tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan anxiety disorder. Makanan itu teman-teman, itu dinikmatin ya. Makanan itu dinikmatin, bukan ditakutin. Itu salah kalau kalian takut terhadap makanan. Yang tidak boleh itu bagi untuk penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety disorder itu, yang tidak boleh itu makan yang berlebih. Itu saja. Itu wajar, kalian jangan terlalu fokus dia terhadap lambung, tensi, takutin. Enggak, itu wajar kok. Buat kalian itu wajar banget, dan itu lumrah. Jadi kalian nggak perlu takut, khawatir, cemas yang boleh stop untuk berpikir seperti itu. Jangan mudah terkontaminasi dengan pikiran-pikiran negatif. Kalian nggak perlu sekarang berpikir yang takut di tensi tinggi, nanti pembuluh darah pecah, nanti takut begini belas segala macam. Stop, buang jauh-jauh, karena ini gak ada hubungannya. Ingat, kalian tuh banyak penderita gangguan mental, psikis, pikiran kalian perlu diperbaiki. Jangan terlalu over. Yang takut dengan tensi lah, ya takut pembuluh darah pecah lah, takut stroke lah, ujung-ujung takut sudah. Karena saya tuh paham gitu, karena saya juga sama mantan penderita sama seperti kalian, yang selama ini cuma 3 yang takutin itu. Kenapa? Satu, yang pertama takut penyakit berat, yang keduanya takut penyakit kronis, yang ketiganya ujung-ujungnya takut udah itu nggak ada lagi. Makanya ketika ada sensasi apapun selalu dikait-kaitkan dengan penyakit. Akhirnya apa? Ketika lagi nyet kepalanya cuma nyet, curiganya apa? Aduh, jangan-jangan tensi saya tinggi nih, ya kan? Lagi kepala lagi nyet, kepala belakang sakit sampai ke leher ya, jantung ada kayak berasa banget ya, nyet. Curiganya orang yang hipokondria, curiganya langsung, aduh jangan-jangan tensinya tinggi nih. Nanti kalau udah tensinya tinggi, nanti saya ngeblak dadakan, pingsan dadakan, nanti saya takut pembuluh darah pecah, nanti ujung takut mati dan sebagainya, takut stroke segala macam. Pasti di situ kepikirannya, pasti deh. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya dulu ngalamin seperti Anda, sama seperti Anda, saya ngalamin takutnya, khawatirnya, cemasnya, was-wasnya itu saya ngalamin. Ternyata semuanya itu teman-teman, 99,9% apapun yang kita khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Pegang tuh omongan saya. Yang selama ini kalian kena berapa bulan, berapa tahun, rasanya sama aja kan, khawatirnya sama aja kan, tensinya walaupun setinggi-tinggi sama-sama aja. Buktinya kenapa? Kalian masih bisa komentar-komentar, masih bisa tulis komentar, masih bisa komen, masih bisa menyaksikan video-video saya, masih bisa mendengarkan video saya. Artinya apa? Itu aman-aman saja. Dan ingat teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psikosomatik itu tidak berbahaya. Semuanya bisa teratasi, dan itu cili-wili-wil. Bentuklah mental kalian itu seperti mental benteng Takeshi. Jangan memelihara mental gadungan. Jangan memelihara mental bocing, mental kalengan. Buang. Mana dulu yang kalian itu kemana-mana harus sendiri, posisi dikit biarin, bawa tidur aja selesai gitu kan. Dulu kan masa bodoh, aduh posisi dikit sakit kepala nih, lu kayak kecapean, bawa tidur, makan tidur selesai. Lah sekarang dipikirin kemana kita yang dulu. Stop sekarang untuk memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Stop memperlakukan diri kalian seperti orang-orang yang dikatakan lansia. Stop. Sekarang kita rubah. Perlakukan diri kalian seperti orang normal. Udah, kalian mau jalan-jalan deh, nikmatin di luar walaupun sensasinya berjibun. Nikmatin gitu. Belajar masa bodoh, cuek. Dan memang orang-orang anxiety disorder itu memang harus seperti itu, teman. Belajar masa bodoh, bahasanya ngedablek. Ngapain dipikir? Kalian tuh kalau memang anxiety disorder ada obatnya, kalian udah pergi beli traveling herbal, traveling madu, traveling ini, terus kalau sama beli buku dan sebagainya. Mana hasilnya? Sedikit pun tidak ada membawa hasil, malah nambah banyak sensasi, malah tidak nyaman, masih kurang puas, masih nonton lagi yang ini, beli obat ini, nonton ini lagi, beli ini, ada iklan ini, beli lagi itu. Nggak ada perubahan sama sekali. Loh, mana? Artinya anxiety disorder tidak ada obatnya. Obatnya adalah di dalam pikiran kalian sendiri, bukan terletak daripada obat-obatan dan sebagainya, bukan. Ingat teman-teman ya, obat itu bukan solusi ya, itu hanya memberikan keringanan buat kalian. Ketika kalian minum, dikasih obat dari psikiater, itu manfaatkan dengan baik. Artinya
selama ini kita terlalu sibuk tentang pikiran yang negatif, tentang pikiran-pikiran yang dikatakan yang membuat kita itu gelisah, khawatir, was-was, cemas, yang dikatakan yang tidak tahu aturannya. Di situ kalian ketika minum, kita agar tenang, kamu manfaatkan ketenangan itu. Dilatih, jangan hanya diam diri, meratapi, guna-gulana, merasa-rasakan sensasi, menyaman-nyamakan sensasi, berpikir yang nggak jelas tentang kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, was-was yang berlebih. Ini tidak akan menjadi solusi buat kalian. Bagi untuk teman-teman, sahabat Sunandi di channel YouTube Kang Sunandi ya, para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psikosomatik disorder, kalian harus cerdas sekarang itu berpikirnya. Stop untuk takut dengan tensi tinggi. Tinggi itu tensinya, kalian itu normal. Kalian itu lagi tidak berpikir terlalu sepaneng, lagi tidak baik-baik saja pikiran kalian. Tapi bukan tensinya normal itu. Jadi berpikirnya rasional saja. Terus ada yang takut dikatakan kolesterol, jadi akhirnya memantang dan makan ini makan itu, takutnya kolesterol tinggi gini. Udah stop. Kalian makanya lakukan olahraga setiap hari ya, rutin jalan kaki agak cepat, kalau nggak lari-lari kecil ya, dihitung per langkahnya berapa, 7.000 langkah, 10.000 langkah itu bagus ya. Bagi awal pemula yang 4.000 langkah itu sedang standar lah, dikatakan setengah jam ataupun 20 menit itu buat kalian itu penting teman-teman. Kenapa? Kalau kalian sudah menerapkan itu teman-teman, itu mudah dan gampang. Gampang banget loh, metode seperti itu gampang, dan itu bisa menyembuhkan ya. Walaupun kalian punya penyakit, itu bisa sembuh ya, penyakit medis apapun itu dengan olahraga, berjalan kaki itu sangat luar biasa. Apalagi teman-temannya, saya dianjurkan oleh dokter itu, kamu olahraga setiap paginya rutin, lari kecil atau enggak jalan agak cepat. Kamu mau sehari makan mie 10 bungkus, nggak makan nasi, itu dijamin nggak jadi masalah. Kenapa? Karena virus kita dibakar oleh lemak jahat, kita dibakar di saat lagi olahraga itu, dibunuh ya kan? Virus bisa membunuh virus teman-teman. Itu teman-teman. Jadi kalian tuh udah deh. Terus juga olahraga itu manfaatnya banyak banget. Yang pertama ya, hormon bahagia itu ataupun hormon apa ya? Hormon bahagia itu, mohon maaf, itu nggak ngerti. Makanya orang-orang olahraga itu ceria, mukanya tuh enak, gampang seneng lah. Bagi orang-orang untuk menderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, mereka itu nggak bisa ketawa, apalagi ceria. Untuk bahagia aja susah mereka itu. Kenapa? Karena dia setiap harinya murung murung, gundah gulana, meratapi, merasa-rasakan sensasi, karena menganggap dirinya yang ada dua. Satu, yang pertama sudah memperlakukan tanpa disadari, dia memperlakukan dirinya seperti orang sakit. Yang kedua, seolah-olah orang yang paling menderita, seolah-olah orang yang dikatakan umur gue nggak lama lagi, nggak tahu nih gue sampai kapan nih. Oh ya, ujung gue takut mati, udah takut mati, udah gue bakal pasti mati, tapi gue takut mati, campur aduk. Seperti itu. Sama, saya pun juga yang dirasakan seperti dulu, saya seperti itu teman-teman. Jadi hormon bahagianya nggak ada. Kita terlalu penuh dengan hormon kortisol ataupun hormon stres. Makanya untuk bahagia, ketawa, bahagia, senang, ceria itu susah, nggak bisa. Nah, untuk mengembalikan hormon bahagia itu dengan vitaminnya apa? Murni, bukan minum obat, vitaminnya dari saya itu. Kenapa? Kamu setiap hari bukan hanya berjemur saja. Kamu boleh berjemur tapi dilakukan dengan ada pergerakan seperti kayak jalan kaki 7.000 sampai 10.000 langkah. Ayo bolak-balik. Itu bisa mengembalikan hormon bahagia. Percaya teman-teman. Kalian lakukan 1 minggu, lama yang 1 bulan, kalian sendiri akan merasakan nikmatnya bagaimana. Terus proses kecepatannya, meningkatnya tuh bisa kamu rasakan deh. Hormon bahagia itu bisa kamu rasakan nanti. Kok bisa yang aneh ya, bisa tiba-tiba memaksakan, kok bisa seneng, bisa seger lagi, bisa lebih fit lagi, nggak ngerti teman-teman. Coba aja gitu. Makanya saya sudah share, alangkah baiknya teman-teman nonton video-video saya itu yang sebelumnya tuh, tonton aja gitu. Udah saya bikin tentang seputaran gangguan asam lambung, tentang anxiety, tentang sensasinya, tentang metode, semua saya sudah terapkan untuk berbagi buat kalian semuanya. Dan saya berharap dengan adanya video-video ini menjadikan wasilah agar kalian itu bisa tambah sehat, sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, paling tidaknya adanya channel ini bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan tidak nyamannya sensasi, sedang gundah gulana. Itu penting buat kalian semua teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, stop untuk berpikir takut tensi tinggi. Dan itu wajar kok. Glukosa rendah maupun tinggi itu juga wajar. Kenapa kalau glukosa bisa rendah?
Karena kita terlalu sepatah pikiran kita, itu menguras tenaga kita sangat ekstrim, sangat ekstrim. Makanya untuk penderita gangguan asam lambung GERD yang akibat oleh anxiety psychosomatic disorder, rata-rata mereka itu jalan sedikit, ya kan, kegiatan sedikit aja mudah capek, mudah lelah, gampang ngos-ngosan, cepat pusing, ya kan, gampang lemas. Itu wajar. Kenapa? Apalagi kita makan banyak, istirahat cukup. Kenapa kok gampang lemas? Wajar. Karena pikiran ini menguras tenaga kita itu sangat luar biasa, lebih ekstra banget menguras tenaga kita itu. Jadi wajar kalau kita gampang melemas, mudah lelah, gampang ngos-ngosan, itu sesuatu yang wajar. Jadi kalian nggak perlu takut. Makanya kalau bisa aja glukosanya kurang, wajar. Nah, yang perlu diperbaiki adalah nutrisi kalian. Ya, cukupkan kebutuhan tubuh kalian, seperti kayak makan nggak boleh telat kalian tuh. Makan, minum gitu kan ya. Jangan terlalu berlebih gini deh teman-teman. Kamu tuh wajib untuk meminum manis, tapi jangan terlalu berlebih. Kenapa? Buat tenaga glukosa kamu. Itu wajib minum teh manis hangat setengah gelas. Udah sehari 2 kali ya, setengah gelas pagi ataupun siang ataupun sorenya. Itu nggak apa-apa. Itu bisa membantu nutrisi buat kalian. Gitu teman-teman. Ya itu udah. Saya pun sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Saya lakukan hanya beraktivitas, olahraga, makan yang cukup, terus istirahat juga malamnya saya saya perhatikan lagi istirahatnya, jangan terlalu stop dulu begadang tuh beberapa hari, sewaktu-waktu boleh deh. Soalnya kalau kamu udah sedikit 95% kamu mendekati normal, mendekati sembuh, kamu begadang nggak jadi masalah teman-teman. Jadi itu teman-teman, stop sekarang untuk berpikir takut dengan tensi tinggi, takut dengan glukosa rendah, takut dengan kolesterol, takut dengan penyakit berat. Stop. Kenapa? Ini tidak bermanfaat. Ingat, kalian itu bukan terkena penyakit. Sekali lagi, kalian itu bukan terkena penyakit, tapi kalian itu terkena gangguan mental. Sadari teman, gangguan mental, gangguan psikis. Kuncinya, obatnya ada di dalam pikiran kalian sendiri. Stop kalian berpikir mentang-mentang kalian itu orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, berpikirnya harus rumah sakit, kumat, harus rumah sakit, panik attack terjadi, serangan panik, kumat, harus rumah sakit. Nggak harus seperti itu. Di rumah sakit juga ngapain? Nggak ada gunanya. Sudah jelas-jelas kamu itu terkena gangguan anxiety psychosomatic disorder, itu gangguan mental, psikis kalian itu yang perlu kalian perbaiki. Ya, jangan terlalu sibuk dengan memikirkan takut penyakit berat, takut penyakit kronis, ya ujung-ujung takut M. Kamu terlalu sibuk dengan memikirkan takut mati sehingga kamu lupa untuk hidup. Kamu tuh terlalu sibuk memikirkan takut penyakit sehingga kalian tuh lupa untuk sehat. Stop. Gitu, kita netral aja, belajar deh di situ. Makanya penting buat kalian tuh bersosialisasi, komunikasi. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan teman-teman. Karena untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis udah 99,9% apapun yang kalian khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi. Aduh Kang, saya mau pingsan. Mana buktinya? Pernah pingsan nggak kalian? Enggak. Aduh Kang, rasa kayak mau mati. Emang mati apa sekarang? Kalian aja masih bisa nonton video-video saya, ya, masih bisa mendengarkan, masih bisa komen-komen, aman teman-teman. Kalian nggak perlu takut, udah selesai. Kamu stop. Kalau kamu pengen pergi daripada zona anxiety disorder, kamu stop untuk berpikir yang negatif. Alihkan pola pikir yang negatif dengan kurangi rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih dengan cara yang beraktivitas, berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi. Tujuannya mengalihkan pola pikir yang negatif. Tujuannya untuk mengalihkan sensasi yang timbul di dalam tubuh kita ini. Saya pun sama seperti itu, saya lakukan seperti itu setiap hari, walaupun nggak mudah. Saya butuh waktu, walaupun dikatakan waktu butuh 3 minggu, 1 bulan, itu proses. Tapi dengan menikmatinya perjalanan tersebut, sehingga kita dapat banyak pengalaman. Sehingga saya bisa berbicara seperti ini karena saya ngalamin dengan sesuai pengalaman saya. Makanya saya berani mengedukasi lewat video-video ini, memberikan motivasi agar kalian bisa tersugesti. Ya, agar kalian bisa juga termotivasi juga oleh saya pribadi lewat video-video ini, bahwa semuanya tidak berbahaya. Semuanya itu tidak berbahaya, dan ini bukan penyakit. Ini adalah gangguan mental, gangguan psikis. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan penyakit, nggak ada hubungannya. Stop. Ketika sensasi muncul, kalian menggabung-gabungkan dengan penyakit, stop. Udah, itu saran saya buat kalian semua. Ya mudah-mudahan ini menjadikan wasilah jalan agar kalian bisa tambah semangat, ya kan, tambah sembuh sampai benar-benar pulih sampai sembuh total. Itu, dan kalian itu pasti sembuh kok. Saya yang parah aja sembuh total sampai saat ini, sembuh total. Pertanyaannya, Kang, pernah nggak timbul sensasi lagi nggak yang gini nih? Boro-boro nggak ada, biasa aja.
Kalau misalnya pusing-pusing, ya saya nggak biasa aja, nggak gimana-gimana, nggak ada nggaknya ini pusing, enggak. Biasa lah pokoknya gimana ya. Kayak dulu seperti orang yang sebelum mengenal anxiety, ya biasa cuek sama saat ini cuek aja. Walaupun dada gini enggak, soalnya nggak ada berasa. Kalau dikatakan sampai sensasi itu nimbul-nimbul, nggak ada. Saya pergi ke mana-mana sendiri, mau ke Bali, ke Surabaya, ke Malang, ke Blitar, ya kan, ke Banten, Jakarta, Sukabumi, setiap hari saya keliling luar kota. Ya biasa-biasa, kadang sendiri, kadang berdua, ada yang temenin istri dan sebagainya. Ya cuek aja. Gimana rasa takutnya? Ya enggak gimana. Dulu iya rasa takut apa tuh cemas yang berlebihan masih. Sekarang mah nggak ada. Lupa udah. Itu teman-teman. Makanya ini saya berbagi. Saya lagi di perbatasan. Saya usahakan untuk konten lagi di perbatasan ini. Jawa Tengah, perbatasan lah ini di perbatasan. Saya berusaha kalau ada waktu untuk istirahat, saya ngonten buat kalian semua, teman-teman. Dan saya berharap dengan lewatnya video-video saja agar kalian bisa termotivasi deh. Dan kalian itu pasti sembuh, teman-teman. Gak usah khawatir, tenang aja, teman-teman. Insya Allah itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi manfaat dan menjadikan wasilah buat kalian semua agar kalian itu bisa jauh lebih sehat, lebih fresh lagi sampai sembuh total. Itu ya, itu harapan saya, teman-teman. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Alisan makalu khotobanisan, saya manusia biasa salah dan khair, dan mohon maafnya barangkali salah kata. Semangat selalu, salam sehat selalu dari Kang Sunandi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.